Sebagai kegiatan yang penting dalam kehidupan manusia, komunikasi menjadi sebuah skill yang penting untuk dikuasai oleh setiap orang. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, dan komunikasi adalah cara yang dilakukan manusia dalam kesehariannya dengan satu sama lain. Dan apabila kita dapat berkomunikasi dengan baik, maka orang lain akan memberi kita nilai lebih atau menaruh kita di tempat yang khusus dalam benak mereka. Karena lewat komunikasi, seseorang dapat menjadi orang yang mudah disukai karena meninggalkan kesan yang baik pada tiap lawan bicaranya. Berkomunikasi tidak hanya berasal dari kalimat saja, dan dalam video ini akan dibahas 3 kategori komunikasi dan bagaimana membuat komunikasi tersebut memberikan dampak baik dalam personal branding kita. Yang pertama, komunikasi yang berasal dari mulut. Dalam kegiatan sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai masuk jam tidur lagi, manusia pasti melakukan kegiatan komunikasi, baik berkomunikasi dengan orang lain, dengan grup, atau dengan diri sendiri. Walaupun di tengah pandemi saat ini membuat kita lebih banyak berkomunikasi lewat jaringan internet, dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita perlu menerapkan beberapa tips berikut agar komunikan menaruh kita pada deretan orang yang mudah disukai. Caranya adalah posisikan dirimu sebagai pendengar atau komunikan. Sebagai komunikator, kamu harus memikirkan lawan bicaramu seperti dirimu sendiri, dengan cara dengarkan dulu apa yang lawan bicaramu ingin sampaikan sampai akhir. Jangan menyela atau menyanggah di tengah pembicaraan. Selain hal tersebut akan membuat lawan bicaramu merasa tidak dihargai, juga membuatmu tidak menerima informasi yang ingin disampaikan secara penuh karena terpotong. Sehingga responmu pada topik bisa saja tidak pas atau bahkan melukai lawan bicaramu. Selanjutnya adalah hindari berkompetisi dalam kesengsaraan. Ada orang-orang yang ketika mendengarkan curhatan seseorang lebih suka menggunakan balasan seperti, "Ah, kamu masih mending." Perlakukanlah topik pembicaraanmu seperti lawan bicaramu. Tidak ada poin yang dihasilkan dari membandingkan kesulitanmu dengan orang lain yang sedang mencurahkan isi hatinya. Seperti kalimat, rezeki tiap orang sudah diatur sedemikian rupa, maka kesulitan tiap orang juga sudah ada porsinya, sehingga tidak perlu dibanding-bandingkan. Stop gunakan jangan baper kepada orang lain ketika kamu mengetahui bahwa kamu berada pada posisi yang salah. Pembahasan ini sudah terlalu lapuk untuk diperdebatkan dengan alasan untuk melatih mental atau justru menyalahkan mental orang lain yang terlalu lemah atau sensitif. Hal tersebut sama saja dengan menormalisasi sikap merendahkan atau menginvalidkan perasaan orang lain. Hanya lelucon bagimu bukan berarti lelucon untuk orang lain. Jika lawan bicaramu merasa tersinggung, alih-alih menggunakan jangan baper, gunakanlah kata maaf. Gunakan volume yang pas, apalagi jika berkomunikasi dengan tatap muka. Beberapa orang tidak sadar volume yang digunakan ketika berbicara sangat keras bagi lawan bicaranya. Jadilah fleksibel, pertimbangkan bagaimana suaramu ketika bicara akan didengar oleh lawan bicara dan orang lain dalam ruangan kamu berada. Tunjukkan ketertarikanmu pada topik yang dibicarakan dengan mengajukan pertanyaan. Dengan begini, lawan bicaramu akan merasa benar-benar didengarkan dan diperhatikan. Pertanyaan yang diajukan bukan sebatas, "Oh, benarkah?" atau "begitu ya?" tetapi pertanyaan yang berhubungan dengan topik. Gunakan 5W1H sebagai panduan apabila kamu bingung ingin menanyakan apa. Kamu bisa gunakan salah satu atau lebih dari 5W1H dan gabungkan dengan topik pembicaraan yang belum dibahas. Biasakanlah mengucapkan 3 kata ajaib ini, yaitu terima kasih, maaf, dan tolong. Sangat simpel tetapi perlu diterapkan secara seksama. Komunikasi yang berasal dari tubuh. Tubuh memiliki cara tersendiri dalam berkomunikasi dengan orang lain, dan memiliki kedudukan yang setara krusialnya dengan bagaimana komunikasi yang mulut lakukan. Komunikasi yang tubuh lakukan biasa disebut dengan bahasa tubuh. Contohnya adalah ketika kita mengatakan ya, maka kamu akan mengangguk, bukannya menggeleng. Tubuh memiliki cara sendiri dalam menyampaikan informasi. Karena ketika mulut yang memang bisa berbohong, maka tubuh akan berkata lain secara tidak disadari. Maka perhatikan bahasa tubuhmu ketika berkomunikasi dengan orang lain. Berikut beberapa tipsnya. Yang pertama adalah manfaatkan halo effect yang dapat meninggalkan kesan baik darimu kepada lawan bicaramu.
Kamu bisa memanfaatkan 7 detik pertama ketika bertemu dengan seseorang dengan senyuman. Senyum merupakan senjata yang paling ampuh dalam menciptakan personal branding, karena senyum menciptakan suasana yang ramah untuk ditangkap orang lain. Selanjutnya adalah tatap mata lawan bicaramu. Hal ini sangat umum untuk dibicarakan, namun perlu diperhatikan. Apabila kamu tidak menatap lawan bicaramu dalam berkomunikasi, bisa-bisa kamu dinilai sebagai pribadi yang tidak percaya diri dan tidak tertarik dengan lawan bicara. Yang terakhir adalah tunjukkan ketertarikan berbicara dengan menghadap lawan bicara. Arahkan badanmu atau dadamu agar berhadapan dengan lawan bicara. Dalam membangun komunikasi dengan orang lain, terkadang kita masih gugup karena tidak percaya diri. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana komunikasi berlangsung. Seringkali topik pembicaraan tidak keluar dengan mudah, terutama pada orang yang baru dikenal atau pada orang yang kita rasa sangat mengintimidasi. Pada keadaan seperti ini, kamu perlu melakukan komunikasi dengan diri sendiri, mengapa kita merasa seperti itu dan mencari jalan keluarnya. Ketika gugup dalam melakukan pembicaraan seperti dalam interview, coba atur pernafasanmu. Perbanyak berlatih dan bersosialisasi dengan orang lain. Kalau perlu, rekam dirimu ketika berlatih. Coba lihat kembali apa yang perlu diperbaiki. Apabila terasa sulit di awal, jangan khawatir. Tidak ada yang namanya selamanya. Semua berlalu, seperti kesulitanmu dalam menguasai komunikasi. Hal itu juga pasti berlalu. Kemampuan komunikasi yang baik bukan hal yang mutlak dimiliki dari lahir dan mustahil untuk dimiliki semua orang. Tidak, kemampuan komunikasi dapat dilatih dan dikuasai oleh semua orang. Lihatlah dirimu sebagai orang yang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Sukai dirimu karena kamu limited edition, kamu yang terbaik. Cukup sekian video dari Secret. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, di like, dan komen. Terima kasih.